Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Yahudi membenci Islam? Berikut penjelasannya. Al-Quran sangat kritis membicarakan kaum Yahudi. Mereka dipandang sebagai kaum yang paling kental permusuhannya terhadap umat Islam. Dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran, terdapat dua kaum yang berbeda, yaitu Bani Israel dan Yahudi. Al-Quran sangat kritis membicarakan kaum Yahudi. Mereka dipandang sebagai kaum yang paling kental permusuhannya terhadap umat Islam. Dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran, terdapat dua kaum yang berbeda, yaitu Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel berkaitan dengan orang-orang Israel sebagaimana yang ada dalam Bible. Sedangkan Yahudi berarti orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Namun dalam Al-Quran, kata Yahudi kadang diungkapkan dengan kata Al-Yahud. Sering juga digunakan dengan tambahan huruf ya di belakang menjadi Yahudia, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 113 dan juga Al-Imran ayat 67. Pada awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, Yahudi belum melakukan tindakan kekerasan. Bahkan sebagian dari mereka bersaksi dan beriman atas risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jumlah Yahudi di Makkah kala itu tidak begitu banyak, hanya beberapa orang saja yang bermukim. Adapun hubungan Yahudi dengan Rasulullah SAW di Madinah ketika awal hijrah juga terjalin dengan baik. Lalu, apa yang menjadi alasan kenapa Yahudi membenci Islam? Berikut informasi lengkapnya. Kenapa Yahudi membenci Islam? Konflik yang terus memanas antara Yahudi dan Islam membuat orang banyak bertanya-tanya, kenapa Yahudi membenci Islam? Beragam pendapat mengenai alasan kenapa Yahudi membenci Islam beredar luas di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Pada dasarnya, timbulnya api permusuhan antara umat Islam dan Yahudi lebih didominasi oleh faktor ekonomi dan politik. Hal ini dapat dilihat sejak awal kedatangan Islam di Madinah. Mereka tidak memperlihatkan permusuhan terhadap umat Islam. Bahkan, Yahudi sangat mengharapkan kedatangan Rasul di Madinah untuk dapat bergabung dengan Yahudi. Sebab, kala itu bagi Yahudi, ajaran Rasul yang diserukan sama dengan ajaran-ajaran Yahudi. Karena itu, Yahudi berencana ketika Rasul berhijrah ke Madinah agar Rasul dimasukkan ke dalam agama Yahudi. Karena mereka sangat berkeyakinan bila petunjuk itu hanya ada dalam agama Yahudi. Seperti halnya orang-orang Nasrani yang beranggapan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam agama mereka. Rasulullah SAW paham betul bahwa wilayah Madinah merupakan daerah yang majmuk. Melihat hal tersebut,
Maka Rasul perlu menata hubungan antar golongan dalam lini kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Untuk itu, Rasul mengadakan perjanjian tertulis, piagam yang menitik beratkan pada aspek persatuan antara kaum muslimin dan Yahudi, menjamin kebebasan beragama untuk semua golongan, menekankan kerjasama, persamaan hak dan kewajiban dalam lingkup kehidupan sosial, agama, dan politik, menciptakan perdamaian dan pertahanan untuk menengahi serta memutuskan segala perselisihan dan perbedaan pendapat. Pasca Perang Badar. Tetapi pasca Perang Badar, perjanjian yang dibangun atas dasar toleransi untuk tidak berlangsung lama. Untuk pertama kalinya, Yahudi berselisih dengan umat Islam. Pengkhianatan orang-orang Yahudi tersebut, terutama Bani Quraizah, membuat Rasulullah akhirnya memutuskan untuk mengusir mereka dari Madinah. Namun, Madinah tetap menjadi tempat terbuka bagi Yahudi yang tidak terlibat dalam konflik. Pertikaian itu kemudian berlanjut, tidak hanya terbatas pada area Nabi, namun pada era Khulafaur Rasyidin, seperti yang terjadi pada era Utsman, yang pada saat itu gerakan dilancarkan oleh Abdullah ibnu Sabah yang menimbulkan fitnah besar antar kaum muslim. Tatkala kita membuka kembali sejarah, orang-orang Yahudi yang suka sekali membantah ajakan Rasulullah SAW pada kebaikan dan menuju jalan yang benar, nampak sekali sikap arogan dan kerasnya hati mereka. Rasa benci mereka terhadap umat Islam tidak pernah padam sampai kapanpun. Mereka tidak akan pernah rela kepada umat Islam hingga umat Islam mau mengikuti hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin.